Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua kesempatan berkumpul di rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita peroleh, yang perlu kita punya saat kita sudah menjadi seorang muslim, terlebih lagi ketika kita sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala belajar ilmu agama, yaitu poin merasa diri sebagai orang munafik. Suatu poin yang selayaknya dan sepatutnya diperoleh, dimiliki oleh penuntut ilmu, oleh orang-orang yang belajar ilmu agama. Bagaimana tidak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala membanggakan manusia-manusia yang hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanggakan oleh Allah dengan dikatakan kuntum khaira ummatin. Kalian semua adalah umat manusia-manusia yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya beliau mengatakan, memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi untuk seluruh sahabat. Nabi mengatakan khairun nasi qarni. Manusia terbaik dari yang pertama lahir sampai yang terakhir lahir. Setelah para nabi dan rasul, kata Nabi kita Muhammad SAW adalah mereka yang menemani hidup beliau, beriman kepada beliau sampai meninggalnya. Sangat banyak ayat dan hadis yang menjadi bukti bahwasanya mereka adalah manusia terbaik, bahwasanya mereka adalah manusia yang mendapatkan lafaz radhiyallahu anhum. Merekalah orangnya. Merekalah para sahabat. Tapi bagaimana
sikap mereka, bagaimana perangai mereka. Mereka masih hidup di atas bumi ini dan Allah telah kabarkan ridho kepada mereka. Allah telah mengabarkan dari atas langit sana nama-nama di antara mereka yang disebut langsung baik oleh Allah atau oleh Nabi sebagai penghuni surga, bukan penghuni Kasagoya lagi, bukan penghuni Pondok Indah, tapi Allah telah sebutkan dari atas langit sana. Nabi telah sebutkan dengan lisannya yang suci nama-nama secara gamblang sebagai penghuni surga besok di hari kiamat. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu seorang sahabat Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Hanzalah berkata, "Nafaqal Hanzalah." Hanzalah telah munafik. Nafaqal Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Nafaqal Hanzalah. Nafaqal Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Jemaah, Hanzalah adalah salah seorang sahabat besar yang mati di medan perang, yang Nabi berkata kepada istrinya dan kepada kita bahwasanya Hanzalah jasadnya dimandikan oleh para malaikat. Tapi lafaz itu keluar dari lisan sahabat yang mulia itu. Nafaqal Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Ya subhanallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Hanzalah bertemu dengan salah seorang sahabat besar lainnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar bertanya, "Apa alasan antum mengucapkan antum telah munafik? Apa alasannya?" Maka Hanzalah mengatakan, "Hati ini tenang, hati ini nyaman, hati ini merasa dekat dengan Allah saat tubuh ini berdekatan dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah meninggalkan majelis Nabi, setelah jauh dari Nabi Muhammad SAW, padahal Nabinya hidup hari itu, Nabinya ada hari itu, Hanzalah mengatakan, tapi ketika saya jauh dari Nabi, maka seakan-akan saya manusia yang memiliki dua wajah, yang seakan-akan sebagai manusia yang gak kenal Islam. Saya hidup semau-maunya, sesuka-sukanya, lupa lagi dengan surga dan neraka." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana respon Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendengar apa yang dikatakan oleh Hanzalah radhiyallahu taala anhu? Maka Abu Bakar mengatakan, "Ana juga begitu. Ana kurang lebih sama seperti antum." Allahu Akbar. Abu Bakar manusia nama pertama yang Nabi sebutkan, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Dan dia mengatakan, "Saya juga seperti orang munafik yang ketika jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup jauh dari din, hidup jauh dari qala Allah, hidup jauh dari qala Rasul." Dia manusia terbaik, jamaah. Dia mengatakan, "Dan ana juga merasakan hal yang sama dengan antum. Bagaimana lagi kita yang hari ini belum mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka keduanya mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi mereka. Allahu Akbar. Beginilah keberhasilan seseorang beriman yang sesungguhnya, yakni semakin faham, semakin mengerti tentang bahayanya munafik kelak di hari kiamat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita beramal dan para sahabat pun dahulu beramal. Tetapi amal mereka telah Allah saksikan. Tidak ada maksud dan tujuan dari mereka beramal kecuali wajahnya Allah. Sebagaimana Allah terangkan hal tersebut di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Fat ayat yang terakhir, Allah menjelaskan isi hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang bersih, yang suci. Allah menjelaskan tidak ada maksud dan tujuan mereka dari amal saleh kecuali yang mereka harapkan adalah wajahnya Allah, keriduannya Allah. Adapun kita yang beramal hari ini yang belum disaksikan oleh Allah Jalla Dzikruhu, tercampur dengan noda-noda riya, tercampur dengan noda-noda sum'ah, tercampur dengan dosa-dosa dan maksiat, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, yang itu merupakan tanda-tanda orang-orang munafik. Yang makanya seharusnya selayaknya kitalah orang-orang yang lebih pantas merasa sebagai orang munafik. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama-nama orang munafik di masanya. Disebutkan kepada salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibn Yaman. Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika nama-nama itu telah disebutkan oleh Nabi, Allahu Akbar, manusia yang dikatakan oleh Nabi pasti masuk neraka, dia yang pertama kali merespon. Dia mendatangi Hudzaifah dan dia bertanya, "Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah?" Ya Hudzaifah, apakah Rasul menyebut nama saya? Ya Hudzaifah, apakah Rasul menyebut nama saya? Ya jamaah, apa kata Allah dalam ayat Al-Quran? Siapa yang di antara kita telah mendapatkan jaminan dari ayat yang berbunyi, Innal munafikina fi darki asfali minan nar. Mana jaminannya kita semua selamat dari ayat yang mulia ini? Kalaulah mereka yang telah dipastikan tempatnya berada di surga, begitu takutnya, begitu khawatirnya dengan sifat yang bernama munafik. Karena Allah tidak bermain-main bencinya terhadap orang munafik, tidak sukanya terhadap orang munafik. Sampai Allah tempatkan mereka di keraknya, di tempat terbawahnya api neraka. Dan merekalah para pemenang itu yang khawatir, yang justru khawatir diri-diri mereka termasuk bagian dari orang-orang munafik. Maka Hudzaifah menyatakan pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut namanya sebagai orang munafik. Tapi jamaah, gimana responnya? Bagaimana responnya Umar? Begitu nama itu disebutkan, begitu takutnya Umar, padahal nama dia juga telah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Umar fil jannah. Mana ayat, mana hadis yang menyebut nama kita? Sementara kita hari ini nyaman dan merasa sebagai mukmin, jauh dari sifat kemunafikan, padahal sifat kemunafikan dekat dengan hidup dan kehidupan kita. Apa kata Hasanul Basri radhiyallahu ta'ala anhu? Al-Hasanul Basri mengatakan, Man yakhafuhu nifaq, siapa saja yang takut terhadap sifat munafik, fa'lam annahu mu'min, ketahuilah dia itu adalah orang yang beriman.
Karena orang yang beriman terdahulu, mereka seluruhnya takut dirinya dicap munafik oleh Allah Jalla dzikruhu. Wa man amana, dan barang siapa yang merasa santai, aman, merasa telah mendapatkan tempat sebagai salah seorang orang yang beriman, maka ketahuilah dia itu adalah munafik. Dia itu adalah orang munafik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan menukil perkataan Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah dalam kitab sahihnya. Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berjumpa, saya ketemu, saya berinteraksi dengan 30 orang sahabat Nabi. Dengan 30 orang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa 30 orang itu? Apakah sahabat-sahabat kecil? Wallahi tidak. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah bertemu dengan Utsman ibn Affan, bertemu dengan Aisyah. Utsman berapa miliar bahkan triliun hartanya yang telah dia berikan untuk Islam. Tetapi dia menjadi orang yang takut menjadi bagian dari orang munafik. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang senantiasa mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun merasa khawatir, beliau pun merasa takut. Allah mencap dirinya sebagai orang yang munafik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah, saya bertemu, saya berinteraksi dengan 30 orang sahabat Nabi. Dan semuanya khawatir mereka dicap oleh Allah sebagai orang munafik. Jemaah, sebagai penutup bahan renungan kita semua, Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang cara beriman keumuman manusia. Allah mengatakan, wa ma hum bimu'minin illa hum yusyrikun. Tidaklah manusia beriman kepada Allah kecuali mereka mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Nasallallahu al-afiyah wassalam. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata menyerah. Terus kita mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk benar-benar menjadi orang yang bersungguh-sungguh beriman pada Allah. Dan ketika kita merasa sebagai orang yang munafik, tidak akan keluar dari lisan kita kecuali kita rasa khawatir, kecuali kita akan banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.